Asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul adzab. Orang-orang itu tidak akan menghalangi siksa Allah. Tidak akan. Gitu kan? Jadi baik di bumi ini tidak akan mampu. Dan itu sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini tidak mampu mencegah. Di luar negeri sekalipun tidak mampu. Kalau mengantisipasi mungkin ya, kayak mengantisipasi gempa dengan cara membuat desain bangunan yang konsisten terhadap gempa gitu, mungkin masih ya, masih. Atau misalnya untuk mencegah atau mengantisipasi tsunami, kemudian membuat semacam pemecah ombak di pantai-pantai seperti itu. Ya, atau sudah memasang alat-alat di gunung untuk mengetahui perkiraan akan adanya letusan gunung, mungkin ya. Tapi benar-benar mencegah itu biar tidak terjadi, tidak pernah bisa. Termasuk di Amerika misalnya supaya tidak ada badai, taufan gitu. Ya, mereka bisa akan ada badai gitu. Tapi toh tetap tidak bisa. Tidak bisa mencegah. Apalagi misalnya jangan bikin rumah di daerah situ nanti kena badai, kan tahu harusnya. Tidak bisa. Ya buktinya itu, apalagi misalnya kayak kebakaran. Jadi terlepas dari misalnya kayak kemarin kebakaran di Los Angeles itu. Terlepas dari katanya ada konspirasi perusahaan asuransi, yang inilah, yang itu, apapun. Ya berarti kalau memang itu konspirasi manusia, ya Allah menakdirkan bencana di situ lewat pikiran konspirasi manusia. Begitu caranya. Loh iya. Jadi ketika Allah menyiksa kaum Nabi Daud itu ya, sebelum Nabi Daud jadi nabi, itu kan kaum itu disiksa oleh Allah melalui tangan orang yang jahat, yakni Jalut dan bala tentaranya. Jadi konspirasi Jalut dan bala tentaranya itu yang membuat kemudian umat Bani Israel di zamannya Nabi Daud itu tersiksa, terdolimi. Nah, kembali kepada bencana yang tidak bisa ditolak oleh manusia, ya memang tidak bisa. Sampai zaman dulu sampai sekarang. Tidak bisa. Kalau saya lihat film Armageddon misalnya, itu kan tentang akan jatuhnya sebuah meteor sebesar kota New York. Lalu kemudian ya namanya Hollywood ya. Para ilmuwan di NASA sana merasa bahwa ini harus ada upaya untuk mencegah biar nggak menabrak bumi. Jadi biar nggak terjadi bencana masif. Ya, namanya pengen terkesan sebagai pahlawan dunia ya. Maka kemudian dikirimkanlah tim untuk ke sana, untuk ngebor tengahnya meteor itu yang sedang berjalan ke bumi itu, dibor lalu ditanamkan nuklir di dalamnya, lalu diledakkan sebelum sampai masuk ke atmosfer bumi. Ya teorinya begitu Mas. Tapi kalau nanti benar-benar ada meteor benar datang, kata Allah, tidak semudah itu Ferguson.
Nah, jangan kan mencegah meteor ke bumi. Kadang ya sok-sokan banget manusia itu. Jangankan mencegah meteor datang ke bumi. Uang mencegah biar nggak longsor aja nggak bisa loh. Di sini mencegah biar nggak ada taufan badai Katrina di California nggak bisa. Gaya nih, apalagi ya bukan meremehkan sih, cuma ngenyek saya ini, gitu. Ngenyek apa? Ngenyek kesombongannya manusia itu. Gitu. Taklukkan bumi dulu. Sekarang manusia menaklukkan lautan saja loh, belum bisa. Nggak ada ceritanya. Lautan itu sekarang belum ada 10% yang tereksplorasi manusia. Belum ada. Jadi dari misalnya bumi inilah hampir 80% itu lautan. Nah, dari 80% lautan itu belum ada 5-10% yang sudah tereksplorasi, diketahui apa isinya, enggak, belum ada. Manusia untuk menaklukkan itu aja loh belum. Mau keluar angkasa itu loh. Iya. Jadi kembali ke sini, wa makana lahum min dunillahi min auliya, dan tidak ada selain Allah yang bisa menolong semua, tidak bisa. Bahkan yudha'afu lahumul adzab, akan dilipat gandakan azab jika mereka tidak beriman. Maka anu yastadhi'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Mereka sudah tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Repot sudah kalau kebenaran itu sudah tertutup dari mereka. Jangankan cuma bukti teladan orang-orang baik yang harusnya ditaati. Bisa melihat, tidak bisa. Itu orang baik yang bisa sampean taati. Ada aja celahnya. Kalau memang tidak diberi Allah takdir baik untuk bisa melihat kebenaran. Misalnya, walau nazalna malaikah, seandainya kami turunkan malaikat, wa kallamahumul maut, dan berbicara orang yang sudah mati kepada mereka yang tidak percaya kebenaran itu, lalu mengatakan, hei ini lo bener gitu. Situ aja loh, kata Allah, nggak beriman mereka. Artinya meskipun dibangkitkan orang mati, meskipun malaikat turun, cegelar, tuwor di depan sampean. Saudara malaikat, hai manusia, taatilah Syekh Pujianto. Samaan pikir terus manusia beriman percaya? Enggak. Bagi yang melihat langsung paling, wah ini apa? Magic. Wah ini sulap. Ini sulap kayak sulapnya yang bisa nyulap patung Liberty hilang. Kan gitu. Apalagi bagi yang melihat videonya aja. Wah ini AI ini. Iya. Yang mikir terus kemudian sampai masuk ke hati. Enggak, kata Allah. Dan itu ada dalam Al-Quran. Ya. Enggak mudah. Jadi kenapa itu yang bisa tidak bisa sudah melihat kebenaran, sudah tidak bisa mendengar kebenaran. Ada ayat-ayat Allah disampaikan dengan jelas banget, disampaikan dengan benar-benar masuk akal dengan dalil-dalil nakli maupun akli yang runut, yang valid, yang tingkat kehujahannya tinggi. Percaya? Enggak. Wes sing bener pokoknya gini, saya sudah begini. Apa ustadz kita, ya kita sudah begini, enggak mau berubah. Sudah. Meskipun kadang hati kecilnya itu dan pikiran warasnya itu menyadari itu benar. Tapi karena ada yang lebih masuk dan lebih cocok dengan nafsu, yang dipilih mana? Ya nafsu. Ini
Ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Rugi mereka itu kata Allah. Rugi. Yang rugi mereka sendiri. Khasiru anfusahum. Jadi orang yang tidak taat Nabi Rasul itu dipikir mereka merugikan Nabi Rasul. Enggak, la yadhurrullaha syai'a. Enggak merugikan Allah sedikit pun, enggak memberi mudarat Allah. Allah dan Rasulnya tetap akan jadi penyampai kebenaran, pembawa berita gembira, pemberi peringatan, tetap kamu ikut aminu aula tu'minu. Kamu percaya atau enggak, taat atau enggak, sama saja bagi Allah. Sama saja. Jadi kalau misalnya orang yang mendapat petunjuk, maka fa innama yahtadu li nafsih. Barang siapa yang mendapat petunjuk, ya petunjuk itu ya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Demikian pula orang yang disesatkan Allah, fa innama yadhillu li nafsih. Kesesatan itu juga untuk dirinya sendiri. Dan itu pasti rugi. Makanya saya pernah ngomong, puncak dari cinta yang tidak dipedulikan adalah ketidakpedulian. Para nabi, para rasul itu cintanya pol sama sampean semua itu. Allah itu cintanya pol sama manusia itu. Tapi ketika manusia sekali diingatin, 2 kali diingatin, 3 kali diingatin, 4 kali diingatin, 5 kali diingatin, 6 kali diingatin, enggak kunjung benar, malah melawan. Kata Allah, fa'arid anhum. Wes kamu berpaling dari mereka, wes. Biarkan mereka. Kan gitu? Biarkan mereka. Sudah, biarkan Muhammad. Dan kamu tidaklah terhadap mereka itu bihafid wa ma alaikum bihafid. Kamu itu tidak saya suruh untuk menjadi penjaga mereka. Enggak, wes. Kamu itu ilal balag. Tugasmu hanya apa? Menyampaikan. Wes. Nah, ini kan ketidakpedulian nih. Padahal awalnya cinta banget. Para rasul juga anitun harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi begitu sudah enggak, ya sudah. Kayak Nabi Ibrahim ya. Mati-matian ngejak bapaknya itu. Doain kepada bapaknya itu. Tapi ketika kata Allah, dan Ibrahim itu adalah orang yang awalun halim. Orang yang benar-benar. Ketika sudah jelas bahwa memang tidak mau dan tidak bisa diselamatkan karena sudah bantah saja, maka pada akhirnya kemudian Nabi Ibrahim, ini barium minku, ini bariun, aku berlepas diri ya Abi, katanya, dari engkau dan mata budu dan apa yang kau sembah. Sudah. Demikian pula Nabi Nuh. Naudzubillah min dzalik. Waktu ketika ingin menyelamatkan anaknya, doain terus. Begitu ada jawaban Allah, dia bukan keluargamu, Nuh. Jangan tanya apa kamu yang tidak tahu ilmunya. Wala tas'al. Jangan kamu bertanya padaku, wala tas'al, ini apa yang kamu tidak tahu tentangnya. Malaka laisa bi ilm. Tidak tahu. Sudah. Begitu sudah dijawab gitu ya sudah. Nah, ini namanya sudah melepas kepeduliannya. Nah, ini bahaya. Makanya ketika manusia sudah kemudian wadalla anhum ma kanu yaftarun, ketika mereka buat itu sudah membuat murka Allah, pilihannya ya dua itu. Kalau nggak disiksa ya dibiarin. Nah, dua-duanya rugi buat manusia, rugi. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Pasti mereka itu akan menjaling orang yang paling rugi. Kalau khosirun saja rugi, tapi kalau akhsarun paling rugi. Eman dulur, eman. Eman kalau nggak taat Allah itu eman. Eman bener ya. Ya. Yuk ngantuk yuk. Eman kalau jam sekian nggak dipakai tidur eman. Gitu tak? Kok gitu jadinya? Rugi, istilah.
Hmm, iya, saya kadang memirsa jumpalitannya para petinggi negeri, para pejabat mulai dari tingkat desa sampai kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat, jumpalitannya para ketua partai, pengurus, para politikus, jumpalitan saling serang, saling caci, saling maki, saling tuntut. Demikian pula pesohor-pesohor negeri, baik dari sisi artis, dari siapa, pengacara yang hari-harinya cuma saling hujat, saling tuntut, saling itu loh ngerebutin apa? Ngerebutin apa? Ini apa? Kalau para politikus dari partai-partai itu bilang memperjuangkan nasib rakyat, coba sama survei dari Sabang sampai Merauke. Berapa gelintir orang yang percaya omongan itu? Ayo saya mau tanya. Ini aja saya survei, tak 160 kamera ini. Saya survei sampean. Kalau mereka ditanya misalnya, apa sih yang sampean perjuangkan kok sampai jumpalitan jungkir balik tiap hari berantem dengan sesama, memperebutkan suara. Yang sama perjuangkan apa? Mereka pasti ini demi rakyat. Lalu saya tanya nih sama sampean, ini kan mewakili Indonesia juga nih lumayan nih. Mulai dari Papua kan ada ini, Papua ada ini, dari Timika ini sampai ke ujung Aceh sana. Ini ada. Saya tanya nih sekarang, percaya sama sama jawabannya para politikus itu? Percaya? Terus gak usah jawab, ketoro jawaban nih kok. Iya, memang tak mutu. Wah, bau kadang ruame sendiri kok. Sekarang saya tanya, percaya sama jawabannya mereka? Nggak percaya, Gus. Nah, gitu. Jelas. Nah, berarti nek sampean sing jadi pejabat kan kira-kira kayak janji gitu juga toh? Oh iya, jadi kalau sama yang ditunjuk gitu jadi begitu juga. Nah, apa yang dicari itu? Makanya di sini disebut al-akhsarin, rugi sampean. Kalau nggak terima tawaran Allah itu rugi. Makanya sebaliknya ya, sebaliknya. Ketika Allah menawarkan dalam surat At-Taubah ayat 111, dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12, dan banyak ayat lain, termasuk ketika Allah dalam surat Al-Baqarah mengatakan, menyampaikan firman bahwa siapa yang mau menghutangi Allah nanti akan dibalas bayaran pelunasannya itu dengan yudha'afu lahu, gandakan gitu kan. Dan nggak banyak kan orang mau. Nah padahal di situ akhir dari ayat-ayat itu mesti diakhiri dengan dalikal fauzul azim. Orang yang mau menerima tawaran Allah untuk berdagang dengan Allah, untuk diminta Allah, untuk dibeli Allah, untuk dipinjam Allah hartamu, tenagamu, waktumu. Itu mau kalau kamu mau, tapi bayarannya nanti di akhirat. Oh, kamu itu untung yang besar. Kebalikan dari untung apa? Rugi. Nah berarti manusia itu rugi kalau tidak mau menerima tawaran Allah itu rugi. Misalnya tawaran Allah gini, sampean lagi enak-enaknya tidur nih. Ini bagi yang ngorok jarang kok, yang di sini ngorok jarang. Jarang. Di sini nggak ada yang ngorok, nggak ada enggak. Saya sendiri ngorok. Ngorok banter itu sampai rumah saman geter itu. Ya, terutama kalau tidur tenda kan. Nah, lalu kata Allah, nih tak tawarin nih. Kamu potong tidurmu yang enak itu. Kamu potong. Paksa dirimu bangun. Tengah malam loh ya, terutama akhir malam tuh, seperti malam terakhir tuh. Bangun no. Kamu tak kani, tak tawarin nih. Dengan sebuah derajat tinggi, namanya maqamam mahmudah. Derajat atau tempat yang mulia di sisi Allah. Ditawari tuh. Nah, ketika ditawari seperti itu, sampean kan dan saya ini, terutama kebanyakan orang lah, yang di depan saya ini insya Allah hebat-hebat lah. Tadi malam tahajud semua sepertinya sih. Kan? Nah, berarti kan zaman memilih untuk mengambil tawaran Allah itu tuh. Tapi coba berapa miliar orang yang tidak memilih tawaran Allah?
Itu. Dan itu rugi itu loh. Kalaupun besok sampean terima tawaran Allah, minimal hari ini tidak bisa diulangi. Itu masuk rugi juga. Hanya wal asr itu mengatakan demi waktu yang singkat, karena waktu kita untuk ngambil tawaran-tawaran Allah tadi itu sedikit, tidak banyak. Ya. Nah kan, nah, saya moodkan kan begini ini. Nah, sampai bisa, akhirnya jadi nggak bisa kalau kemudian orang hanya dengan waktu yang singkat ini cukup, itu susah. Saya selalu bilang sama santri maupun anak-anak saya, kamu pikir waktu yang sudah kemarin-kemarin tidak kita pakai untuk fastabiqul khairat itu bisa kembali? Tidak bisa. Kalaupun hari ini kita kemudian berbuat kebajikan, yang kemarin itu loh tidak terisi, tidak bisa. Nah itu yang disebut ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirah humul akhsarun. Sudah enggak lagi rugi tapi paling rugi. Apalagi yang lebih rugi lagi kalau sudah dengar kebaikan gini lalu tidak dijalani, eman itu. Ibaratnya gitu, udah tahu ada intan berlian tapi nggak diambil. Kalau yang nggak tahu gitu masih mending, itu namanya khosirun. Tapi kalau orang yang sudah tahu, lihat atau nggak diambil itu akhsarun. Lebih rugi, paling rugi. Innalladzina amanu, ya apa caranya nggak rugi ini? Innalladzina amanu wa amilus solihatu wa akhbatu ila rabbihim. Orang-orang beriman. Jadi orang beriman. Makanya dalam surat Al-Asr kan juga gitu. Orang yang tidak rugi adalah apa? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Itu. Wa akhbatu ila rabbihim. Dan mereka taat kepada Tuhan mereka. Itu. Mereka taat kepada Tuhan mereka. Hanya beberapa ayat, misalnya dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, ciri orang yang bertakwa itu selain as-sabirina was-shadiqina, itu ada kalimat wal qanitina. Apa wal qanit? Taat tanpa tapi, tanpa kecuali, tanpa nanti. Dilaksanakan saat itu juga utuh. Itu namanya Islam. Itu namanya apa? Islam. Islam itu serah diri, tunduk, patuh, total taat, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Itu Islam. Gitu loh. Ini yang namanya akhbatu ila rabbihim akhbatu itu. Ya. Ulaika ashabul jannah, dan itu syarat untuk menjadi penghuni surga. Mereka itu loh penghuni surga. Gitu. Fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Manusia sekarang itu kan kalau diingetin mati itu kan tidak mau. Artinya kan mereka sebenarnya tidak mau mati. Artinya kan mereka sebenarnya ingin hidup abadi. Itu loh mengingkari akal sehat. Kenapa? Ya tidak ada orang yang tidak mati itu loh, tidak ada. Kalau sampean bisa mencegah tua aja tidak bisa kok. Iya toh. Berarti orang yang nggak mau mati itu sudah nggak masuk akal, nggak waras, makanya healing terus tuh. Nah kan, jadi iya. Kalau gitu apa? Tunggu quote saya hari ini. Jadi sudah, yang mau abadi ya nanti abadi itu nanti, tidak bisa sekarang. Karena jasad ini akan diganti dulu, akan diganti dengan jasad yang memang sesuai keinginanmu, baik manusia. Bukan jasad ini Allah desain memang disposal, sekali pakai kayak tisu, sekali pakai sudah. Jangan berharap tisu itu bisa dipakai berulang-ulang. Kanebo ya, pakai itu kanebo, ya kan? Tidak bisa, sudah. Kamu kalau mau abadi, iya tak kasih wes, tak turuti kata Allah. Tapi nanti tak bikinkan jasad lain, bukan ini. Jasad yang sudah dicelup di telaga salsabila itu. Jasad yang tidak lagi mati, tidak lagi BAB, tidak lagi ngantuk, tidak lagi kenyang. Pun makan banyak, nikmat, enak, berulang-ulang ya tidak kenyang. Dibikin gitu, Allah bisa, mampu. Gitu loh. Cawantik, lu'lu'wal marjan. Itu bukan marjan sirup itu. Gitu loh. Nah, kan?
Sama nanti nggak garuk, garuk nggak kena vertigo, nggak kena apa, stroke, nggak kena apa lagi? Enggak, sudah enggak ada masalah. Saya ngeliat orang sekarang itu dikit-dikit tuh sakit, dikit-dikit ngeluh, pilek, alah lah. Enggak ada. Makanya di sini hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Itu. Sudah, masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'i al yastawina kan tadi lu langsung dinyalain lagi. Halo Mbak Yatmi, jangan dinyalain ini ya. Apakah sama dua golongan itu, mereka yang buta bisu dibanding dengan orang melihat mendengar? Hal yastawiyani masalan, apakah sama kedua perumpamaan itu? Afala tadzakarun, masa kamu nggak bisa ngambil pelajaran? Yang satu mampu melihat kebenaran dan mau mendengar kebenaran, mentaati kebenaran. Yang satu moh. Nah, apakah sama? Ya enggak lah Mas. Kal a'mawal basir, orang yang buta dan kal a'mawal itu orang yang buta wal asammi beda. Maka kata Allah yang benar adalah yang sami'na wa ata'na, yang benar-benar kami mendengar dan kami taat. Nah, itu ya. Itu nanti baru orang-orang yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman itu sudah tidak ada lagi. Makanya dalam surat Al-Ahzab disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidak ada bagi orang beriman laki maupun perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, keputusan, perintah, titah, dawuh, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu mereka masih punya pilihan untuk taat atau tidak ada untuk urusan mereka, tidak ada. Karena setiap orang beriman itu waqalu sami'na wa ta'na, mereka itu selalu mengatakan sami'na, kami mendengar ya Allah, wa ta'na, kami taat ya Rasul. Itu kalau dibanding dengan orang yang tidak beriman ya beda. Ya kayak misalnya gini, orang bodoh, orang kafir, yang tidak beriman dan yang tidak pinter ya, yang buta terhadap kebenaran, itu tahu dosa, tahu kekurangan pribadi, itu sebelum mati, sesudah mati, sesudah dikubur, sehingga yang ada yang penyesalan dan siksa. Karena sudah dikubur, tidak bisa ulang. Tapi untuk orang yang berilmu dan beriman, harusnya tahu kesalahan dan dosa sebelum mati, sehingga ada kesempatan perbaikan dan taubat. Itu bedanya. Sama? Enggak. Karena yang satu tahu dosa itu setelah mati, sehingga hanya penyesalan dan siksa, orang bodoh, orang kafir. Tapi kalau orang berilmu beriman, tahu dosa, menyadari dosa dan kekurangan pribadi sebelum mati, sehingga ada kesempatan taubat dan perbaikan. Itu bedanya ya. Jadi kita memilih mana? Ayo jadi orang yang berilmu dan beriman. Terima kasih. Oh, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Dan Izin Gus. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ayat 20 ini Gus, bahwa mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Yang artinya itu kan bisa jadi bencana Gus. Sedangkan bencana itu sebenarnya azab Allah atau kasih sayang Allah. Seperti gempa bumi atau yang lainnya. Bahwa bumi ini kan terdiri dari gunung yang merupakan sebagai pasak atau penyeimbang bumi. Begitu banyaknya gunung yang dieksplorasi sama manusia, dihabisin, dirusak, sehingga putaran bumi itu berubah. Nah, Allah itu memperbaiki putaran bumi yang berubah dengan menggeser lempengan-lempengan seperti gempa atau gimana,
sehingga merupakan terjadi bencana bagi sebagian manusia yang lain. Ngapunten, Gus. Ya, di beberapa ayat itu ada gini, Mas. Jadi kamu menempati bumi yang dulunya hancur ba'da islahiha gitu istilahnya. Setelah itu bumi diperbaiki. Jadi bumi ini sebenarnya juga telah mengalami beberapa kali bencana dan beberapa kali perbaikan. Kayak bencana yang paling besar ya ketika Nabi Nuh itu. Bumi ini kan tidak hanya dihancurkan oleh gempa maupun sesuatu yang sifatnya likuifaksi ya, pergeseran lempengan apa segala macam itu ya. Tapi juga dibersihkan dengan kayak dicuci itu. Dengan seluruh planet ini digenangi oleh air. Ya, banjir bandang besar. Sampai hari ini kan banyak sebenarnya benua maupun pulau yang tenggelam di dasar lautan. Nah, itu menunjukkan memang sudah pernah terjadi bencana itu. Dan apakah itu kemudian bentuk perbaikan Allah? Ya, pada akhirnya memang sebelum waktu kiamat itu perbaikan. Tapi ketika mendekati kiamat, justru memang oleh Allah ya dibiarkan. Karena memang akan dihancurkan sehancur-hancurnya melalui tangan manusia juga. Jadi kehancuran mereka ketika mengeksplorasi alam dengan tanpa nurani, tanpa satu aturan yang ditaati, ya bisa jadi memang itu jalan menuju kehancuran manusia sendiri. Makanya Quran juga sudah 1.500 tahun lalu menyampaikan loh. Zaharal fasad fil barri wal bahri. Dan telah nampak kerusakan di bumi dan di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aidin nas, karena sebab tangan manusia. Jadi begitu maksudnya. Makanya kalau satu bencana menimpa satu daerah, itu bagi orang yang beriman yaitu peringatan. Tapi bagi orang yang kafir, yang banyak melanggar, yang banyak bermaksiat kepada Allah, itu azab. Itu Mas Ayu. Siap, Gus. Ada lagi? Oke. Tentang bagaimana orang beriman itu ketika ada perintah, itu ada dalam surat An-Nahl, An-Nur, maaf, An-Nur ayat 51, coba dibaca itu. Mereka orang beriman itu kaitannya dengan ketaatan dan keberuntungan tadi loh. Kalau yang satu kan ketidaktaatan dan kerugian. Nah, orang beriman itu ketaatannya itu berbuah keberuntungan, untung. Tadi kan kita bicara tentang rugi, untung rugi. Toh? Orang beriman untung, kenapa? Syaratnya itu benar-benar beriman itu orang yang ketika ada perintah Allah itu samina wa ta'na. Coba surat An-Nur ayat 51. Sebagai penutup kajian kita hari ini. Coba buka An-Nur ayat 51. Itu ayat surat Nur ayat 51. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jazakallah tadi. Jadi di situ jelas ya bagaimana orang-orang beriman itu orang beruntung karena memang taat, tunduk patuh, guys. Tidak ada pilihan lain. Itu loh. Itu orang beriman gitu. Jadi dia tidak terima opsi-opsi yang kemarin itu loh yang kita bahas, opsi enak, opsi nggak enak, tidak ada. Baik khaufan tau'an wa karhan, seneng maupun tidak seneng, khifafan wa thiqalan, berat maupun ringan, sarra wa dharra, lapang maupun sempit, taat wes. Itu. Ya, lalu buka 285 surat Al-Baqarah, itu juga begitu. 285 surat
Yang belum baca kan? Ya. Sudah ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, dan Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, Sadaqallah. kemudian sekarang itu kan Samina wa Ta'na. Lalu surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Itu akhir dari kajian kita pada hari ini. Supaya nanti dibawa pulang pikiran ini tentang bagaimana menjadi orang beruntung adalah dengan menjadi orang beriman yang tidak ada pilihan lain. Ini tadi yang disebut wa akhbitu ila rabbihim, ya kan? Dan orang-orang yang taat kepada Tuhannya itu cirinya seperti apa? Ini surat Al-Ahzab ayat 36. Sudah ketemu? Siapa yang belum tadi? Silakan Bu Mila. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Shadaqallah. Jadi di situ begitu Gus Glory, Bu Yayan, Pak Yayan, Pak Jo, Mas Yasin, siapa saja di sini ini, teken saya beriman ya Allah. Oke, maka kamu harus siap. Kenapa? Tidak pantas bagi orang yang ngaku beriman, lalu ketika Allah membuat keputusan tentang persoalan perkara mereka, kehidupan mereka, cara hidup, cara mandi begini, cara merawat orang mati begini, cara sudah diputuskan semua sama Allah. Cara nikah begini, cara berdagang gini yang benar. Sudah, riba, enggak riba, apa segala macam sudah diputuskan. Nikah itu harus begini, tentang halal haram begini, tentang sholat begini, sudah diputuskan sama Allah. Lalu kemudian bagi orang beriman ada pilihan lain. Kok nggak enak gitu ya? Coba nyari ustadz yang lebih enak. Nggak ada begitu itu. Itu namanya makana lahumul khiyarah. Gitu. Min amrihim, dari urusan mereka. Jadi semuanya ya pahit maupun nggak pahit, berat maupun ringan, senang maupun enggak, setuju maupun enggak, lapang maupun sempit, itu ada semua dalam Al-Quran. Ya, jadi ayo menjadi orang-orang yang seperti yang dibaca oleh Bu Yayan tadi, bahwa kehendak kita untuk menjadi orang yang beruntung harus dibuktikan dengan menjadi orang-orang yang taat total kepada Allah SWT. Mampu insya Allah selama kita diberikan Allah kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kita selalu diminta pada Allah. Makanya beberapa waktu lalu saya ajak untuk doa itu. Allahumma afrih alaina sabran wasabbit imanana wasabbit imanana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan teguhkanlah iman kami ya Allah, dan wafatkanlah kami dalam kebenaran, dan teguhkanlah iman kami dan kalahkanlah kaum kafir dalam hati kami. Jadi itu ya. Allahumma afriq alaina sabran wasabbit imanana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Pun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Gitu ya. Semoga Allah merahmati kita. Sampai ketemu hari Sabtu. Besok kita libur. Mudah-mudahan berkah marhatillah. Diberikan Allah kekuatan jalani siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim.
Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i wal amwat. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka la tughfir. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa hastina min al-jinni wa syaitan jambu. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin Allahumma rafa'na darajatana. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka anta waliyuna fasana kal mawlatina anta waliyuna fasana kal dhalimin anta waliyuna fasana kal kadhibina anta Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun rabbi sallallahu Allah ta'ala wa rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa tadqatina min rahmatika. Amin. Wa ma afrikana sabra sabili man anfasana kafirun wa fatirsan. A'udzu billahi min syaitil bala wal badar syaqasil qada shamadatil a'da Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa. Inna fadila rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Quran.